teranglah. Dia tuh anak Soekarno. Orang dah tahu dia anak Soekarno. Betul. Tetapi tidak bisa orang di Islam itu fanatik itu nggak boleh. Hilang akal sehat. Kalau orang fanatik itu akal sehatnya hilang. Istilahnya tidak normal. Nah, oleh karena itu dibuat orang ini jadi fanatik. Bagi orang bodoh, bagi orang piaraan, ya sampai sekarang nama piaraan Jokowi yang dapat hidupnya dari Jokowi, akhirnya iya aja. Yang penting jadi manut Bang. Duit, manut. Manut aja. Ya yang penting ada. Itulah yang namanya istilahnya aji mumpung. Iya betul. Budaya aji mumpung. Aku belajar tahun 1966 di antropologi. Dosen aku namanya almarhum Profesor Valarin Kirchhoff, guru besar. Nah, itulah waktu itu masih S2 dia, 66. Nah, jadi aji mumpung itu cross check ke Belanda dengan Profesor Mr. Skorol, Dr. Skorol PhD, dekan Fakultas Sosiologi tahun 72 di Amsterdam. Ku cross check tentang apa yang aku dapat peroleh dengan Ibu Valarin, persis sama. Dan aku dites, aku tes saya lagi dia. Itulah keterangannya sama. Itulah budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pemirsa. WeWatch hadir kembali di tengah kita hari ini. Ada abang kita, senior kita yang waduh ini luar biasa nih, Bang Hasrul Harun. Apa kabar Bang? Kabar baik Adinda, Vicky, Balfas. Senang sekali ketemu abang hari ini, luar biasa. Fresh bener nih Bang? Enggak, aku nggak stres. Fresh. Oh fresh, ya. Abang hari ini fresh. Ya, karena jumpa kalian lah Jumana UI di sini. Masya Allah, alhamdulillah Bang sehat. Alhamdulillah, ya. Sehat, berkat doa kawan-kawan dan adik-adik. Kami selalu berdoa buat kesehatan abang. Ya. Insya Allah abang juga kesehatan ya Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Tahun ini abang masuk 80 ya Bang ya. Oktober nanti ya? Oktober nanti 80. Saya ingat karena kita sama Oktober. Iya. Cuman tanggal berbeda. Tanggalnya beda. Kau betul. tanggal berapa? Aku tanggal 9 Bang. Oh, abang tanggal 23. Betul. Saya ingat karena waktu ulang tahun abang saya datang. Saya sama Mari Pangestu tanggalnya sama. Betul. Begini Bang. Ya. Pemirsa, hari ini rame. Kemarin tuh ada hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Yang di situ hadir semua tokoh-tokoh nasional dan dihadiri oleh Presiden kita, Bapak Prabowo. Lalu di situ kita melihat ada Ibu Megawati, ada mantan Wapres juga, yaitu Bapak Tri Sutrisno. Alhamdulillah semua mereka sehat, saya lihat ceria. Nah, di tengah ini ramenya kesibukan orang hari saat lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni ini, pemirsa. Ini kedatangan Bang Hasrul ini salah satu orang yang tahu. Beliau angkatan 66, alumni UI. Beliau tahu lahir Pancasila sebenarnya bagaimana. Menurut abang, apakah benar? Ini ramai sebab di belakang ini banyak cerita itu kan. Makanya saya tanya, kebetulan abang yang lebih tahu, lebih pengalaman di sini. Karena kami belum lahir ya Bang ya, saat itu Bang ya. Jadi abang yang lebih tahu, lebih senior. Menurut abang, apakah iya 1 Juni lahirnya Pancasila? Baiklah. Silakan, Bang. Orang yang tidak bersekolah atau berpendidikan, singkatannya dulu istilah kami STIA. STIA. Tahu STIA? Tidak tahu tuh Bang. Sekolah tidak ijazah ada, seperti Jokowi sekarang ini. Makanya ijazah palsu. Iya. Nah, itu yang banyak dari tahun 60-an dan sampai sekarang ada yang doktor segala mencari popularitas dia seorang educated. Bahkan ada yang profesor. Itulah orang yang menipu dirinya dan menipu publik kalau dia pejabat publik. Nah, jadi hubungannya dengan 1 Juni? 1 Juni itu kan keinginan si Megawati dulunya ini.
Dia kan tidak lengkap sekolahnya, Megawati ini. Terus terang saya katakan, kenapa? Dia anak presiden, saya SMA kelas tahun 62 belajar itu sipik pertamanya. Kewarganegaraan ya Bang ya? Kalau di bawah saya kewarganegaraan namanya dulu sipik. Betul. Guru saya itu namanya di Medan itu Umar Baki. Terakhir saya dengar dia kepala sekolah, guru sipik. Sipik saya itu kalau nggak salah saya 8 atau 9 dulu sama dia itu. Masya Allah ya. Setahun belajar sipik. Di sipik itulah belajar tentang perjuangan bapak-bapak bangsa yang untuk memerdekakan Indonesia ini. Untuk memerdekakan Indonesia ini dibentuklah tim ad hoc. Ad hoc pada bulan Mei kalau tidak salah saya, yaitu Haji Agus Salim, ketuanya kalau tidak salah saya Mr. Muhammad Yamin, Kiai Hasyim Asy'ari, Maramis, Subarjo, Soekarno, Pak Hatta. Tapi ketuanya itu kalau tidak salah saya, tolong dikoreksi, Muhammad Yamin. Dari proses bulan Mei tentang ideologi bangsa Indonesia ini. Akhirnya dari bulan Mei proses April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai ke Agustus. Yang lain maunya Piagam Jakarta. Iya, oke. Akhirnya deadlock, keluarlah singa dari Indonesia Timur yang namanya Mr. Maramis. Mr. Maramis ya. Sulawesi Utara Bang ya? Sulawesi Utara. Manado ya. Dia tidak suka menerima Piagam Jakarta. Isinya Piagam Jakarta itu adalah bagi umat Indonesia wajib menjalankan syariat Islam, wajib. Jadi dia tidak mau. Ya, kebetulan beliau non Muslim Bang ya. Dia non Muslim dari Katolik atau dari Kristen, Protestan ya? Kalau tidak salah saya. Oleh karena itu debat yang begitu panjangnya, akhirnya pada saat sesudah 17 Agustus kemerdekaan, mufakatnya putuslah akhirnya menjadi 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi 5 sila itu. Jadi dideklar pada tanggal 18 Agustus bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tanggal 18 Agustus ya Bang ya? Iya. Jadi bukan tanggal 1 yaitu Juni. termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, ya namanya singkatannya. Yaitulah cikal bakal anggota DPR. Iya, iya. Jadi sepakatlah dengan 5 sila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi akhirnya pihak orang Islam, baik dari Haji Agus Salim, kalau nggak salah Pak Hatta, mengertilah, yaitu ketuhanan Maha Esa. Orang Islam kan Tuhan kan cuma satu. Betul. Nggak trinitas. Nah, jadi dia terima juga atas permintaan Maramis. Jadi yang beragama Nasrani nggak ada yang komplain lagi. Betul. Karena Piagam Jakarta sudah disingkirkan. Iya. Nah, itulah sejarahnya yang saya belajar di tahun 62 dengan almarhum guru saya Umar Baki di SMA Negeri 5 tahun 62 di Medan. Saya ingat itu. 8 kalau nggak salah saya sipik saya itu. Di Medan Bang SMA ya Bang ya? Ya. Jadi itu sudah merdeka, berangkatlah ke Hasyim Asy'ari ke Surabaya. Sampai di Surabaya dapat telepon dari Jakarta, dibilang ke Hasyim Asy'ari, Pak Asy'ari, Kiai, ternyata Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kok begitu? Ada yang menolak begini demi
ke negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan, demi Republik, supaya tidak terpecah belah. Apa katanya? Karena berbagai macam agama, Bang. Iya. Apa kata Kiai Hasyim Asy'ari? Kata guru saya. Apa tidak? Itu dia ngarang. Gak tahu saya. Masuk di logika saya. Oh ya udah. Orang Islam kan mayoritas kita Islam. Ya, Tuhan itu satu. Bukan Trinitas. Betul. Jadi sebenarnya bagi agama lain dia tunduk kepada ketuhanan yang Maha Esa satu. Betul. Ya udah, gak usah diributin lagi. Aman lah. Berarti tanggal lahir Pancasila itu di tanggal 18 Agustus tahun 1945. Merdeka. Setelah proklamasi, Bang. Iya, baru pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Sebelum itu disahkan, ini dulu. Pancasila dulu. Pancasila dulu. Tanggal 18. 18. Pagi, Bang, berarti ya? Pagi. Siangnya baru pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Iya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Iya. Itu yang saya belajar di tahun 62. Bagi pejabat politisi yang sekolah SMA pada saat itu yang dapat pelajaran civic, sesudah saya lain lagi kewiraan atau apa namanya, warganegaraan. Ya. Kalau dia tidak menangkap di kepalanya, mungkin dia lupa. Dia harus ingat tuh sejarah, nggak boleh lupa. Apalagi di zaman Orde Baru, itu di Orde Lama saya tuh diadakanlah penataran P4 yang dikelola oleh BP7. Betul. Saya tahun 96 sebelum menjadi anggota dewan, kita itu dipersiapkan baik pejabat apapun di penataran, Bang, ya. P4. Pola pendukung 45 jam. Iya, saya enggak. 2 minggu. 120 jam ya. Saya 2 minggu. Iya, di sebelah Kementerian Luar Negeri di BP7. 2 minggu. Ratusan orang kita, segala dari TNI, dari segala unsur, Kadin, partai politik. 2 minggu ditatarlah di situ tentang sejarah, sama yang saya pelajarin waktu saya di SMA. Itu yang namanya sebelum kemerdekaan ada namanya panitia ad hoc. Ad hoc. Tahu ad hoc? Enggak, Bang. Apa? Nggak tahu saya. Nggak tahu satu kan saja, jangan nanti dengar aja nggak tahu. Ya. Supaya kalau bisa sosialisasikan. Betul. Penitia 9. Itulah yang membahas tentang negara, berbangsa bernegara. Yaitu namanya singkatannya Badan Persiapan Usaha Penitia Kemerdekaan Indonesia. Tahun? Ya dari mulai April lah tahun 45 itu menjelang kemerdekaan. Nah, disitulah penitia 9 itu membahas dasar haluan negara, kemana undang-undang. Ahmad Yamin ya, Bang, ya. Iya. Dibahaslah situ. Di samping yang berjuang, di samping membahas dasar dan haluan negara, termasuk situ juga Khairul Saleh, Sayuti Melik. Nah, para pemuda ada Malik pada saat itu. Subarjo. Jadi yang dinamanya BPUPKI itu ad hoc. Itulah yang membahas Pancasila. Akhirnya diumumkan tanggal 18 Agustus. Berapa kali ganti-ganti itu? Ganti-ganti. Ada tuh kalau lihat di arsip negara, ada tuh dalam sejarah dinamikanya tentang Pancasila ini. Cuman unsur PKI aja yang nggak suka. Nah, PKI nggak terlibat di situ. Cuman dia luar. Saya PKI ini dianggap pengkhianat. Tahun 48 dia udah mulai mau berkhianat. Nah, jadi oleh karena itu jadilah diumumkan sepakat tentang Pancasila 18 Agustus. Oke. Karena Megawati ini fanatik bapaknya, Soekarno, lihat aja foto
pajangin foto bapaknya di samping. Foto, pajanganlah bapaknya. Tapi kenapa Ibu Mega bisa mencanangkan? Ya ilmunya, ilmu sekolah itu belum dapat. Dia kan anak istana dulu. Beliau tuh lebih dekat dong sama bapaknya, kan bapaknya juga Iya, bapaknya mana pula sempat ngajarinnya begitu. Bapaknya kan hobinya sana kemari. Istri aja ada berapa? yang tersurat dan tersirat. Jadi mana pula yang bisa ngajarin anaknya seperti itu? Satu, kalau dia anaknya diajarin, mungkin kalau Mega anaknya punya cerdas, alasan tersendiri, Bang. Mungkin Ibu Mega punya alasan tersendiri. Alasan tersendiri bagaimana orang memuja bapaknya, Sikit Soekarno, Sikit Soekarno. Sikit Soekarno, teranglah. Dia tuh anak Soekarno, orang dah tahu dia anak Soekarno. Betul. Tetapi tidak bisa orang di Islam itu fanatik itu nggak boleh. Hilang akal sehat. Kalau orang fanatik itu akal sehatnya hilang. Istilahnya tidak normal. Oleh karena itu dibuat orang ini jadi fanatik. Bagi orang bodoh, bagi orang piaraan, yang sampai sekarang nama piaraan Jokowi, yang dapat hidupnya dari Jokowi, akhirnya iya aja. Yang penting jadi manut Bang. duit, mana manut. Manut aja. Ya yang penting ada. Itulah yang namanya istilahnya aji mumpung. Iya, betul. Budaya aji mumpung. Aku belajar tahun 1966 di antropologi. Dosen aku namanya almarhum Profesor Valarin Kirchhoff, guru besar. Itulah waktu itu masih S2 dia, 66. Jadi aji mumpung itu cross check ke Belanda dengan Profesor Mr. Skorol, Dr. Skorol PhD, dekan Fakultas Sosiologi tahun 72 di Amsterdam. Ku cross check tentang apa yang aku dapat peroleh dengan Ibu Valarin, persis sama. Dan aku dites, aku tes lagi dia. Itulah keterangannya sama. Itulah budaya aji mumpung. Apa akibat budaya aji mumpung? Pasti kau tidak tahu. Tahu nggak risikonya apa? Pecahlah kerajaan Mataram antara Jogja dengan Solo. Dengan ada perjanjian Giyanti, kalau nggak salah aku 1655 atau 1755. Pecahnya itu. Itu yang dipakai Jokowi. Pakaian Amangkurat 1. Bajunya itu. Yang pengkhianat. 17 Agustus. Ya, 17 Agustus semua pakaian. Termasuk Sri Mulia pejabat-pejabat. Oh, itu pakaian lambang Amangkurat 1 yang dipakai Jokowi. Kaget Abang melihat itu? Kaget aku. Aku langsung silap. Jangan-jangan inilah dia. Memang pengkhianat ini orang. Ini pengkhianat ini orang. Mati Amangkurat 1. Dia membunuh ulama di Jawa 5.000 orang. Jokowi juga banyak membunuh, mempenjarakan orang. Dia itu lebih kejam dari PKI. Jokowi itu katakan. Aku berani bilangan. Dibunuhnya orang, dimasukkannya mencari kebenaran ke penjara. Bukan begitu. Itulah. Jadi Pancasila, aku menghimbau kepada kawan-kawan aku yang sekarang mungkin sudah pensiun, dia bergelar dulu Manggala, penatar P4, dapat honorer tiap bulan itu. Betul. Kok kalian ini diam? Kalau yang sudah meninggal, kawan-kawan aku Manggala itu, ya diamlah karena dia sudah di kuburan, mana bisa bicara. Yang hidup jadi pejabat, kok diam menegakkan kebenaran? Apa kalian ini sudah dibeli? Mental kalian, pribadi kalian sudah dibeli. Hai, bangkitlah kawan saudara-saudaraku, menegakkan kebenaran. Pancasila itu lahir tanggal 18 Agustus, yang aku juga belajar di BP4, P4. P4, oke. Di BP7 tahun 1996. Jadi bagi Manggala-Manggala yang ada sekarang duduk, kalau yang sakit, otaknya udah nggak beres, ya nggak apa-apalah. Ku maafkanlah. Tetapi yang berdasar uang rakyat yang dia makan, yang dihidupin, kok diam? Kok mau? Tegakkanlah kebenaran itu.
Atau istilahnya hukum, walaupun langit akan runtuh, tegakkanlah hukum itu. Betul. Itu kebenaran. Kita ini hidup di dunia ini, kita mencari kebenaran. Itu yang abadi. Kata orang Jawa, hai orang-orang Jawa yang beradat, yang bermoral, yang beragama. Saya tahun 1963 sewaktu saya sekolah di Jogja, di SMA Nusantara, di Jalan Dagen, tinggal saya Jalan Noto Yudan, saya mendapat pepatah dari orang Jawa tua-tua itu, tempat saya tinggal in the coast, baik-baik orangnya. Nah Asrul, ingat ya, ini pepatah Jawa, Asrul dari Medan. Saya kasih tahu, becik ke titik, olo ke toro. Apa artinya tuh? Mbah, kebenaran itu lambat akan munculnya. Betul. Oke, Bang. Pertahankanlah kebenaran itu. Itulah sampai sekarang saya tetap berkomitmen. Komitmen ya, Bang ya? Komitmen, ya kenapa? Okay. Saya juga ditipu 10 tahun baru muncul. Tahu? Ada yang udah 10 tahun Jokowi kok sekarang. Saya 10 tahun ditipu sama notaris. Supaya dengar notaris, mengapa Bapak jadi notaris? Karena saya ditipu oleh notaris. Saya bilang. Notarisnya notaris koboi. 10 tahun diam, tahun ke-10 muncul. Akhirnya selesai saya notaris, saya gugat 23 tahun selesai. Oke, Bang. Menang dan ingkrah, pengadilan negeri saya menang, tinggi saya menang, Mahkamah Agung saya menang, PK dia saya menang, Petun juga saya gugat juga, saya menang. Dia telah lakukan penyimpangan-penyimpangan sampai Mahkamah Agung. Itulah perjuangan saya. Yang saya ingat, dua guru saya yang saya doakan apabila saya habis sembahyang mendoakan ibu bapak saya, yaitu almarhum Profesor Daud Ali, guru hukum Islam dan guru hukum dagang, Ibu Asni Sahbudin, karena dialah yang mengajarin saya jadi pengacara. Daud Ali lah yang mengajarin saya tentang kebenaran dan tentang jihad. Baik, Bang. Mantap. Jadi jihad saya demi kebenaran. Jadi bagi Roy Suryo, Rismond, Tifa, kalau kalian orang yang beragama, berbangsa, bernegara, kalian berjihad untuk kebenaran. Saya mendukung Anda. Baik, Bang. Oke. Supaya jangan rusak anak bangsa ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Bang Asrul luar biasa. Dikupas tuntas, pemirsa. Jadi 1 Juni itu bukan hari lahir Pancasila menurut beliau. Beliau belajar dan tahu mengikuti sejarah. Tanggal lahir Pancasila sebenarnya adalah tanggal 18 Agustus. 1 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Bang Asrul. Sama-sama. Tolong disosialisasikan, dijelaskan kepada generasi muda. Siap, agar jangan tidak ada penyimpangan. Ya. Banyak di sejarah ini disalahgunakan. Baik, oke. Ya. Terima kasih Bang Asrul ya. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan saya doain sehat selalu Bang. Senang sekali ketemu Abang. Saya juga begitu. Supaya ini bisa dipublikasikan. Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.